ada suara. Ini. Hmm? Lagi. KLPPS 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik Elma, ini kita langsung aja ya. Kita masuk ke sesi ke-6, 7, 8, 9 hari ini, saat ini. Dan kita mulai saja pemaparan dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Namun sebelum itu Elma, kita masuk ke video sebagai berikut. Perkenalkan, namaku Mahakam Ulu. Rumah yang mampu membuat mereka rindu. Rindu akan paras keindahan alamku. Dan rindu akan keeksotisan budayaku. Tersusun dari anugerah yang maha satu, beralaskan alunan riang yang penuh debu, dan berlangitkan katulistiwa yang biru. Beragam suku hidup dengan padu, selaras dengan rimba yang terdengar merdu, dan tradisi yang masih lestari sebagai penyatu. Berbudaya menjadi penopang utama hidupku. Ku ingin kau terus menjaga dan melestarikanku. Karena Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakanku. Baik teman-teman, saat ini kita telah terhubung dengan narasumber kita saat ini dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Bapak Budi Gunarjo Omposunggu SEAKMM CAAP CFRA CGCAE selaku Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Menjelang sore Bapak. Semoga Bapak sehat selalu di sana ya Pak. Amin, sehat selalu Pak. Bapak juga demikian, sehat selalu Pak ya. Daniel ya. Baik Bapak, kami mohon izin waktunya Bapak untuk dapat memaparkan paparan yang sudah disiapkan ke teman-teman lulusan PKN STAN dan kami berikan waktu selama 15 menit. Silakan Bapak. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan.
Pertama-tama tentu mari kita mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita masih diberi kesempatan bertemu pada sore hari ini. Secara singkat kami akan menyampaikan profil maupun pencerahan dari pemerintah daerah Kabupaten Mahulu bagi adik-adik ataupun mahasiswa lulusan PKN STAN. Saya hormati Direktur STAN atau jajaran yang mewakili, saya hormati pejabat dan jajaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang saya banggakan para alumnus lulusan STAN yang akan ditempatkan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Hulu dan seluruh peserta webinar festival KLP STAN yang hadir secara daring maupun secara luring. Kami sangat menyambut baik Pak diadakannya festival ini, artinya dalam kesempatan ini para lulusan PKN STAN bisa mendapat gambaran dan pencerahan mau penempatan di mana. Karena hidup ini Pak adalah merupakan pilihan, jangan sampai salah pilih, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Tentunya mahasiswa lulusan STAN saat ini harap-harap cemas nih mau pilih mana. Mahasiswa STAN tentunya harus sudah siap jiwa raga untuk mendapat penempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di kota tapi juga mungkin ya di pelosok Nusantara. Termasuklah Kabupaten Mahakam Hulu sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat berharap dapat diberikan kuota lulusan STAN. Mahulu secara singkat dapat kami jelaskan Pak bahwa Mahulu ini merupakan daerah otonomi baru pemekaran dari Kutai Barat tahun 2013. Artinya sampai dengan saat ini sudah berumur kurang lebih 9 tahun. Artinya Kabupaten Mahulu juga ingin sejajar berdiri tegak dengan saudara tua ya kami di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tentunya dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki, kami berusaha ataupun berupaya Pak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ataupun good governance. Secara khusus dalam pengelolaan keuangan. Tentunya upaya ini dapat terwujud jika keterbatasan SDM tadi Pak dapat diwujudkan dengan salah satunya pemenuhan tenaga-tenaga dari lulusan STAN. Bagi lulusan STAN, artinya jangan takutlah ke Mahulu. Walaupun dari video tadi mungkin agak-agak seram, tapi saya rasa itu mengasihkan. Banyak sekali di sana pemandangan-pemandangan, banyak sekali wisata. Saya sendiri Pak, sebagai inspektur di Kabupaten Mahulu, merupakan alumnus STAN Pak. Alumnus STAN lulusan tahun 1985. Jadi sebelumnya saya setelah tamat dari STAN, Ajun ya penempatan di BPKP. Namun setelah tahun 2018 saya bergabung dengan pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu. Kenapa saya mau ke Mahakam Hulu Pak? Karena saya berpikiran bahwa Mahulu itu juga bagian dari Indonesia. Artinya perlu kita berkontribusi apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara ini. Jadi artinya nanti ketika teman-teman jangan takut, di sana ada kawannya, ada alumni STAN di Kabupaten Mahakam Hulu. Artinya ada saudara, saya sebagai teman. Artinya tidak boleh ragu. Kemudian next Pak. Kemudian secara singkat kami next slide Pak. Secara singkat kami sampaikan mungkin profil bahwa Mahakam Hulu itu luas daerahnya kurang lebih 15.000 kilometer. 15.000 kilometer ya Bapak Ibu, yang terdiri dari 5 kecamatan dengan 50 kampung. Jadi kalau di Mahulu itu Pak namanya bukan desa ataupun bukan kelurahan, tapi kampung dengan penduduk kurang lebih 28.516 jiwa. Kalau di Jawa mungkin ya Mahulu itu seluas pulau Jawa seperti itu. Dan perlu juga kami informasikan Bapak Ibu bahwa Kabupaten Mahakam Hulu itu
terletak di perbatasan dengan negara Sarawak, kemudian juga berbatasan dengan Kabupaten Kalimantan Barat di Kapuas Hulu, kemudian berbatasan juga dengan Kalimantan Tengah di Muluraya, berbatasan juga dengan Kalimantan Utara di Kabupaten Malino. Dan Kabupaten Mahumulu ini juga Bapak Ibu bahwa artinya sebagai wilayah yang berada di areal Heart of Borneo, artinya dengan kawasan hutan kurang lebih 85% dari luas kabupaten, dan kekayaan alamnya juga cukup indah sebagaimana tadi sudah disampaikan di dalam video. Kemudian dapat kami sampaikan Bapak Ibu, setelah Bupati terpilih saat ini tahun 2020 ya, 2020, beliau membuat visi membangun Mahakam Hulu untuk semua sejahtera berkeadilan dengan 4 misi. Tapi yang fokus misi yang akan artinya akan dilaksanakan ataupun fokus dengan kegiatan dengan penambahan mahasiswa dari tenaga dari STAN ini adalah misi yang keempat, yaitu menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Next, Bu. Kemudian dapat kami sampaikan juga, next slide, Bu. Dapat kami sampaikan artinya gambaran pemerintahan Mahakam Hulu secara administratif tadi sudah kami sampaikan di 5 kecamatan dan 50 kampung. Tapi ini memang ya cukup luas ya, daerahnya. Kemudian di perangkat daerah ada 40. Kemudian jumlah ASN yang bisa kami sampaikan di sini ada sekitar 1.200 PNS. Artinya 1.200 PNS ini dibagi dalam 40 perangkat daerah. APBD Kabupaten Mahakam Hulu untuk tahun 2002 memang tidak sebesar pemerintah ataupun kabupaten yang lain. Kami hanya mendapatkan alokasi APBD sebesar 1,106 triliun. Nah, next Bu. Kemudian dari kalau kita melihat di sini jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Mahakam Hulu dilihat per golongan 1 sampai dengan 4 ada 1.200 itu. Yang paling banyak memang di golongan 3. Nah, nanti teman-teman ataupun mahasiswa atau alumnus STAN yang akan ditempatkan di Kabupaten Mahakam Hulu itu nanti kan masuk di golongan 2 ya, sama seperti saya dulu ketika tamat dari STAN Ajun itu lulus PNS langsung golongan 2C. Mungkin saat ini juga masih kondisinya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi gender, laki-laki ada sekitar 627 dan perempuan 592, hampir imbang. Ya, next Bu, lanjut. Kalau kita lihat dari salonering di pegawai negeri di Kabupaten Mahakam Hulu, untuk eselon 2-nya ada 20 orang, 2A itu 1 orang yaitu sekretaris daerah, kemudian 2B ya kepala dinas ataupun kepala badan maupun kepala kantor. Sedangkan golongan 3 ini ya ada yang kepala bidang, ada juga kepala seksi, dan ada juga yang sudah dijadikan menjadi pejabat fungsional. Ya, lanjut Bu. Nah, kalau kita melihat dari sisi peta wilayah administrasi tadi sudah kami sampaikan berbatasan dengan beberapa negara ya, beberapa ada berbatasan 1 negara, kemudian juga dengan tiga provinsi dan juga berbatasan dengan kabupaten seperti itu. Ya, lanjut langsung aja. Nah, kalau sebaran jumlah penduduk dapat kami jelaskan
penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Longbagun. Ini 8 ribuan, kemudian juga menyusul Kecamatan Lenghubung. Kalau kita jumlah semuanya, jumlah penduduk kurang lebih 28.000 yang tersebar di seluruh wilayah di 5 kecamatan. Tadi luas wilayahnya kurang lebih 15 ribu kilometer. Ya, lanjut. Ya, next Bu. Next slide. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rencana penempatan dari teman-teman nanti ketika sudah ditempatkan di Kabupaten Mahakam Hulu, kami dari pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu nanti akan menempatkan di 3 OPD, 3 organisasi pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, yaitu di Inspektorat, kemudian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, masing-masing 3, di Inspektorat rencana 3. Dan kualifikasi yang kami mintakan di dalam permohonan ataupun permintaan ke Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal, yaitu kualifikasi pendidikan untuk di Inspektorat di 3 akuntansi. Kemudian juga di BPKAD nanti sebagai pengolah data laporan keuangan, kurang lebih 3 orang. Kemudian di Bapenda nanti jurusan D3 pajak sebagai pengelola pajak daerah. Artinya mudah-mudahan apa yang kami minta ini dapat dipenuhi oleh Bapak Ibu dari STAN maupun dari Kementerian Keuangan. Ya, next. Kalau kita melihat dari SOTK, struktur organisasi dan tata kerja, di Inspektorat itu dapat kami sampaikan jumlah PNS yang ada di Inspektorat ya kurang lebih 18 orang. Memang tidak banyak Bu, karena memang ya SDM di sana karena baru pemekaran 2013 ya tidak begitu banyak. Jadi yang JFT ini kalau di Inspektorat ini ya struktural 5, JFT-nya 9 orang. Ini artinya 9 orang ini auditor, artinya 9 orang auditor bisa dibayangkan memang harus mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di 5 kecamatan yang tadi sebagaimana di video dilihat sangat-sangat luas daerahnya dan juga mungkin jangkauannya ya, jangkauan cukup luas. Dan ini tentunya ya kami sangat berharap nanti tenaga-tenaga lulusan STAN bisa berkontribusi, bisa bergabung dengan pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu. Kalau di Inspektorat ini strukturalisasinya dari inspektur, kemudian di bawahnya ada 3 irban 1 membawahi wilayah ABC, irban 2 sama, irban 3 juga begitu. Dengan didampingi oleh 1 sekretaris dengan membawahi 2 kasubag. Ya, lanjut. Kemudian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, PNS di sana kurang lebih 21 orang dengan struktur organisasi. Kepala badan membawahi 4 kepala bidang dengan beberapa kepala sub bidang di bawah kepala bidang, dan 1 sekretaris yang membawahi 2 kepala sub bagian. Ya, lanjut. Kemudian di Bapenda ini jumlah PNS yang ada di sana kurang lebih 17 orang yang dipimpin oleh 1 orang kepala badan yang membawahi 3 bidang pendapatan, bidang pendaftaran, kemudian juga bidang penagihan, bidang pajak dan retribusi, yang membawahi masing-masing 2 kepala subbidang. Dan
didampingi oleh satu orang sekretaris yang membawahi 2 kepala subak. Ya, lanjut. Ya, pola karir. Jadi pola karir juga hampir sama di seluruh, artinya di setiap pegawai negeri pola karir ini memang ya harus jelas, artinya ya kalau kita lihat di peraturan Menteri Permenpan RB nomor 22 bahwa pola karir ini merupakan ya artinya urutan penempatan ataupun berpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Dan ini juga ya artinya harus dilaksanakan secara pasti, profesional, transparan. Dan teman-teman ataupun alumnus dari Pekainstan nanti juga ya saya harapan ini nanti setelah bergabung dengan pemerintah Kabupaten Makam Hulu, artinya pola karir ini juga ya artinya bisa dipegang, artinya tentunya setelah D3 ini nanti ya bisa menduduki jabatan, tentu dengan sepanjang memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, lanjut. Nah, kami juga menyampaikan di sini Bapak Ibu bahwa pola karir untuk alumni STAR ini nanti ke depannya ya, karena kami juga menganggap bahwa alumnus Pekainstan ini merupakan ujung tombak dalam manajemen keuangan, pengelolaan keuangan di pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Makam Hulu. Dan alumni Pekainstan ini juga nanti artinya ya menduduki jabatan fungsional umum sebanyak 6 orang, yaitu yang ada di Bapenda 3 orang, kemudian juga di BPKAD 3 orang. Sedangkan yang di Inspektorat itu nanti jabatan fungsional tertentu berjumlah 4 orang sebagai auditor. Jadi kalau di Inspektorat itu nanti memang sudah jelas jenjang jabatan fungsionalnya itu. Misalnya dari teman-teman nanti di 3 stan itu nanti akan dibuat ataupun menjabat sebagai jabatan auditor pelaksana. Kemudian juga nanti ketika sudah mengambil S1 nanti auditor ahli nanti sebagai auditor penyelia kalau salah. Kemudian setelah itu nanti baru di auditor muda nanti menjenjang lagi auditor madya. Kemudian jabatan fungsional umum ini nanti diproyeksikan ini setelah menduduki jabatan 4 tahun nanti ya kemungkinan mudah-mudahan bisa nanti diangkat dalam jabatan staf dan tentunya memenuhi persyaratan dalam jabatan struktural. Demikian juga halnya dengan jabatan fungsional tertentu yang di Inspektorat nanti setelah mengikuti diklat teknis fungsional sesuai dengan formasi yang diajukan. Ya, lanjut. Ya, kalau kita melihat di sini Bu bahwa pengembangan karir di Kabupaten Makam Hulu itu dilakukan dengan 2 cara, ada melalui pelatihan, ada juga melalui pendidikan. Nah, pelatihan di sini ada beberapa jenis, yaitu diklat PPNS, yaitu penyidik PNS. Kemudian juga ada diklat teknis fungsional, artinya penjenjangan, yaitu tadi kalau di Inspektorat itu ataupun mungkin tempat lain pendidikan dari terampil kayak ahli gitu ya, teman-teman dari lulusan nanti akan ada penjenjangan seperti itu. Kemudian diklat PKP, kalau dulu namanya ini PKP ini ya PIM mungkin ya, yang untuk eselon 4 ini, eselon 4 pelatihan kepemimpinan pengawas. Tapi sekarang sih eselon 4 sudah artinya disetarakan ataupun ada peraturan dari Menpan RB ya, sudah bukan eselon 4 lagi tapi ditempatkan sebagai pejabat fungsional. Kemudian juga diklat PKA bagi teman-teman nanti
yang teman-teman dari STAN ketika sudah bergabung dengan pemerintah Kabupaten Margahulu bisa mengikuti pelatihan kepemimpinan administratur, kemudian di klub PKN tingkat 2 pelatihan kepemimpinan nasional yaitu PIM 2. Kemudian juga di pelatihan ini juga nanti ada juga ditugaskan untuk mengikuti bimbingan teknis maupun dalam forum-forum FGD seperti itu. Sedangkan di pendidikan tugas belajar. Nah, tugas belajar dapat kami informasikan di Kabupaten Makam Hulu, pemerintah Kabupaten Makam Hulu saat ini sedang menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia. Walaupun kami artinya jauh di perbatasan di ujung Pulau Kalimantan, ya kami juga ingin juga artinya ya sejajar dengan di kabupaten lain tadi, tanpa artinya ya buktinya kami ya ini kerjasamanya juga bukan dengan universitas yang aneh, tapi Universitas Indonesia untuk program beasiswa S1 dan ada juga S2-nya. S2-nya untuk jurusan Magister Administrasi Publik. Dan kami juga ada bekerja sama juga program beasiswa juga dengan Universitas Udayana dan juga dengan Universitas Mula Warman yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Itu yang terkait dengan pendidikan, dan ada juga ya talent pool, assessment maupun ya ujian dinas seperti itu. Kemudian ya lanjut. Nah, pembinaan ASN ini sama semua saya rasa di ketika nanti sudah bergabung menjadi ASN di pemerintah Kabupaten Makam Hulu, ya kita juga tentunya terkait dengan pembinaan ini mengikuti aturan sebagaimana ada di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terkait dengan disiplin pegawai negeri. Artinya sudah di sana sudah diatur hak dan kewajiban, dan ada juga ketiga melanggar aturan misalnya tidak masuk kerja, yaitu tentunya akan berpengaruh kepada penghasilan, kepada tunjangan kinerja. Artinya kalau tidak masuk ya ada potongan. Kemudian juga dari sisi pembinaan ini juga kita juga melakukan ketika sudah artinya sudah melanggar ya ada teguran, kemudian juga ada penurunan pangkat, ada pemberhentian. Tapi ini saya rasa merupakan ya aturan main di setiap institusi yang tergabung dalam ASN. Ya, lanjut. Ya, kemudian juga terkait dengan kesejahteraan apa sih yang artinya yang didapatkan nanti setelah bergabung misalnya teman-teman dari lulusan Pekanstan ini di pemerintah Kabupaten Makam Hulu. Tentunya kami dari pemerintah daerah selain artinya gaji ya, kalau gaji itu kan sudah diatur dengan PP nya sama golongan 2, 3, 4, 2A, 2B di seluruh institusi saya rasa sama sudah ditetapkan. Tapi yang berbeda adalah tambahan penghasilan pegawai. Terkait dengan tambahan penghasilan pegawai ini, kami juga sudah ada diatur di dalam peraturan bupati untuk misalnya jabatan fungsional golongan 2 sebagai contoh di inspektorat misalnya sebagai auditor pelaksana nanti sekian, kemudian juga sebagai auditor penyelia sekian, kemudian juga sebagai auditor muda sekian. Jadi sudah demikian juga nanti yang di Bapenda maupun di BPKD sebagai jabatan fungsional umum sudah ada juga diatur di sana. Artinya selain gaji pokok yang artinya yang sama diterima oleh semua ASN di seluruh institusi, yaitu yang perbedaannya adalah ditambahan penghasilan pegawai. Nah, selain itu juga ada tunjangan untuk tabungan perumahan Tapera, kemudian juga ada TASPEN ya, tabungan asuransi pensiun. Ini saya rasa sama untuk setiap ASN yang ada di seluruh organisasi pemerintah. Ya, lanjut. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya, dalam kesempatan ini ya kami sangat berharap mudah-mudahan teman-teman lulusan ataupun alumnus
PKN STAN tahun 2022 ini bisa bergabung dengan pemerintah Kabupaten Makam Hulu, yang dimana tadi sudah kami sampaikan bahwa tenaga-tenaga alumni STAN ini kami sangat berharap artinya bisa memberikan artinya sumbangsi dan berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan di pemerintah Kabupaten Makam Hulu. Ya, Kabupaten Makam Hulu ini sebagai bagian dari NKRI juga tetap kami sampaikan ya perlu dukungan dari semua pihak. Ya, buktinya saya sendiri sebagai alumnus STAN ya artinya sudah mengabdi di sana kurang lebih 4 tahun. Mudah-mudahan ini teman-teman para alumnus STAN yang akan bergabung dengan pemerintah Kabupaten Makam Hulu ya tidak merasa sendirian, tidak merasa takut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tadi dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya yang sangat informatif dan sangat menjelaskan sekali. Sekarang mohon izin Bapak, kita minta waktu Bapak sedikit untuk kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya, siap. Silakan Mbak Elma. Baik, mungkin teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, boleh langsung raise hand. Adakah teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung? Ya, baik. Belum ada, mungkin kami bacakan dari sini ya Pak, pertanyaan dari teman-teman atas nama Ayu. Fasilitas apa yang didapat oleh alumni STAN yang ditempatkan di Pemkab Mahakam Ulu, seperti rumah dinas atau kendaraan dinas? Terima kasih. Silakan Bapak. Ya, baik Bu. Langsung kami jawab ya. Terkait fasilitas ini memang ya sampai dengan saat ini memang belum ada kami atur. Tapi namun demikian nanti kami juga ya akan tetap memperhatikan teman-teman yang dari STAN, artinya yang misalnya belum punya rumah di sana, mungkin nanti bisa ya bergabung dengan teman-teman yang artinya yang sudah punya rumah gitu, seperti itu. Karena terus terang juga di sana juga kami memang Bu ya untuk fasilitas perkantoran juga kami di sana masih menyewa rumah penduduk. Baru 2 tahun terakhir ini lagi proses pembangunan kantor Bu, pembangunan kantor seperti itu. Jadi nanti tetap artinya kami akan tetap pikirkan ya, mudah-mudahan nanti artinya ya dengan teman-teman dari lulusan STAN bisa bergabung ke sana, nanti akan menjadi pertimbangan dan ini menjadi prioritas pemerintah sebagai pemerintah daerah. Mungkin itu jawaban kami Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin singkat saja Pak, langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari anonim Bapak. Mengingat lulusan yang akan ditempatkan berasal dari berbagai daerah yang berbeda dan nanti kan akan ditempatkan di Mahakam Ulu, Bapak, apakah ada budaya tertentu yang perlu diperhatikan Bapak sebelum mereka masuk ke Mahakam Ulu? Seperti misalnya kalau bahasa Jawanya ugah-ugahnya seperti apa gitu Pak? Silakan Bapak. Seperti apa Pak? Yang terakhir mohon maaf kurang jelas. Kalau bahasa Jawanya ugah-ugah Bapak, seperti budaya apa yang harus diperhatikan ketika teman-teman lulusan PKN STAN yang asalnya dari berbagai macam daerah ini bergabung ke Mahakam Ulu? Ya, baik Pak. Artinya kalau secara spesifik ya, tidak ada yang harus diikuti. Namun demikian artinya teman-teman yang mungkin paling ya, nama juga kita masuk ke suatu daerah kan ya harus perlu artinya cepat beradaptasi kepada lingkungan, kepada budaya tertentu, budaya lokal di sana, seperti itu. Artinya dimanapun kita berada, ya buktinya kalau saya sendiri Pak, saya berasal dari Sumatera Utara Pak, dari Korea Utara sana. Korea Utara pergi ke Kalimantan pun ke paling ujung seperti itu. Tapi ketika saya sampai di Mahakam Hulu kemarin ya, yang penting saya cepat beradaptasi, artinya kita tidak membuat artinya sesuatu hal yang aneh, artinya kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan teman-teman sana. Tapi kalau secara spesifik tadi Pak tidak ada Pak yang perlu artinya diikuti seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik,
Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mungkin itu dia pertanyaan terakhir dari sesi jawab ini. Selanjutnya mungkin kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata untuk closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi pada closing statement ini saya akan menyampaikan ya kepada teman-teman lulusan STAN, marilah bisa bergabung dengan pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu untuk membangun sinergitas ya, membangun sinergitas generasi unggulan, membangun negeri. Artinya dengan kita lulusan STAN ini bisa berkontribusi terutama dalam pengelolaan keuangan. Karena Kabupaten Mahakam Hulu juga bagian dari NKRI ya, walaupun jauh di ujung di perbatasan, tapi itu juga merupakan ya negara kesatuan Republik Indonesia yang perlu kita dukung dan perlu juga saya rasa ya kita sejajarkan dengan kabupaten lain yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pencerahan ini teman-teman dari alumnus ataupun dari lulusan STAN bisa bergabung dengan pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu sesuai dengan permintaan kuota yang kami minta seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih Bapak atas paparan jawaban serta keikutsertaannya pada acara di siang hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat menjadi masukan dan insight yang berharga buat teman-teman lulusan PKN STAN untuk dapat memilih masa depannya nanti. Terima kasih sekali lagi Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, itu dia sesi dari Pemkab Mahakam Ulu. Insight dan juga informasi Ada baru video ya. juga ya? Betul. Langsung di mereka. Pasti makin bingung, pasti teman-teman makin bingung mau milih yang mana karena semuanya dari sesi pertama sampai dengan sesi hari ini itu bagus-bagus semua dan menarik semua, pulling menarik. Oh. Iya, pusing Mas, mendorong teman-teman untuk Iya, menilai. saya lucu ya ternyata. Oke, baik. Teman-teman, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya nih Mas Oki, Ya. yaitu dari Pemkab Bantul. Tapi sebelumnya kita ikuti break berikut ini.